Hari ini kita akan berkenalan dengan istilah dari startup technopreneur gitu ya. Kalau ini kebetulan materinya yang dipersiapkan oleh Maranatha dan BPKP ya. Startup itu sendiri apa sih? Sebenarnya startup adalah perusahaan baru yang sedang dikembangkan atau belum lama beroperasi. Nah ini biasanya bisnis pemula, baru mulai, tapi startup itu nggak selalu kecil ya. Kadang-kadang ada yang udah modalnya besar, tetap aja bikin satu perusahaan baru gitu ya. Kemudian kalau startup itu dari namanya aja startup gitu, baru mulai gitu lah ya. Jadi memang perusahaan yang baru didirikan biasanya juga belum tentu punya customer ya, belum tentu karena mereka sangat baru memulai, berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat, dan juga sering disebut kalau bahasa Indonesia perusahaan rintisan. Oke, asal kata technopreneur itu sendiri dari gabungan teknologi dan entrepreneur. Nah, jadi di sini dimaksudkan bahwa kita berharap technopreneur itu adalah bisnis yang memanfaatkan teknologi. Nah, jadi dari situ technopreneur diharapkan punya karakteristik ada inovasi, kewirausahaan, dan teknologi. Kalau kata entrepreneur sendiri itu berasal dari bahasa Indonesia, yaitu wirausahawan sebenarnya ya. Nah, jadi pengertiannya adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik serta risiko sosial, menerima imbatan moneter yang dihasilkan. Kalau di Indonesia, entrepreneur itu bahasa Indonesianya wira swasta, pengusaha atau pedagang, tapi sekarang menjadi wirausaha. Entrepreneur itu orangnya, ya. Jadi mereka yang melihat kesempatan dan mengambilnya untuk menggalang sumber daya dalam membuat produk atau jasa baru. Tentunya saat ini adalah saat yang mengasihkan, karena kalau Anda lihat di berita-berita juga banyak startup yang sekarang sudah menjadi unicorn, menjadi wah pokoknya mengagumkan gitu ya. Dan saya sempat juga diceritakan oleh kebetulan alumninya kita nih, tapi dari sistem informasi. Dia bilang gini ke saya, Bu Yeni, itu tuh teman saya yang punya Tani Hub, katanya. Tani Hub sekarang udah miliaran katanya, dari revenue-nya itu luar biasa katanya. Ya, tapi Tani Hub itu dimulai dari sebuah ide yang mungkin tidak terlalu besar, kemudian menjadi bisnis yang berkembang karena memang ada kebutuhan ya. Kalian mudah-mudahan tahu ya Tani Hub ya. Tani Hub itu jualan fresh produce gitu ya, jadi sayur-sayuran, kemudian bahan baku pangan ya. Dan Tani Hub ini menjadi luar biasa, terutama yang menurut saya ya, gara-gara pandemi COVID ya. Pandemi COVID itu kan membuat kita nggak bisa ke pasar gitu kan ya, walaupun sekarang sih mungkin udah normal, tapi ada masa di mana ke pasar susah, ke supermarket susah, mau ke toko susah. Nah, si Tani Hub itu yang melayani kebutuhan paling mendasar dari hidup kita, itu menjadi perusahaan yang beruntung berada pada waktu yang tepat gitu ya, dan dia menjadi berkembang sangat pesat ya. Oke, nah tentunya arahnya wirausahaan sukses dan tidak sukses ya nggak ada jaminan lah, malah kalau mau ngomong lebih banyak yang fail ya. Tapi kalau fail jangan putus asa, kalian juga bisa terus mencoba lagi dan membangun sesuatu yang baru. Untuk sukses itu biasanya ada beberapa karakteristik yang ditemui. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif, menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan proses yang baru, menciptakan produk yang baru, dan juga memposisikan diri mereka dalam pergeseran atau pasar yang baru. Mereka yang tidak sukses itu biasanya adalah manajer yang tidak baik, kemudian etika kerjanya rendah, ya mungkin nggak disiplin gitu ya, terus tidak efisien, gagal untuk merencanakan dan mempersiapkan, dan juga mengelola keuangannya dengan tidak baik. Kesempatan untuk startup technopreneur adalah untuk membangun startup companies. Ini bisnisnya untuk pemula, tidak selalu kecil, tapi yang jelas baru mulai, ciri awalnya belum punya customer, dan usahakan dengan masuk dengan MVP atau minimal viable product. Kesempatan teknologi entrepreneurship ini yang pasti adalah selalu ada ruang untuk perkembangan, dan kita sekarang dengan adanya internet, dengan adanya keterhubungan melalui antarmuka internet, itu kita selalu bisa berpikir secara global, walaupun kita memperhatikan sesuatu dengan lokal. Kita ambil juga keberuntungan dari disruptive innovation. Sekarang gara-gara pandemi begitu banyak kesempatan itu terbuka, terutama berhubungan teknologi. Dan internet memang membuatnya memungkinkan. Yang ketiga, tantangan untuk para startup technopreneur adalah
beberapa key personal attribute yang Anda perlu miliki. Salah satunya nggak cepat menyerah gitu ya. Soalnya terus terang bikin startup itu nggak gampang sama sekali ya. Jadi kalau kalian nggak bisa berhasil di awal ya jangan putus asa ya. Kemudian juga diharapkan Anda punya kompetensi manajerial yang kuat dan juga keahlian teknis yang baik. Oke, kita akan masuk ke materi pertama, Startup Technopreneur, Tren Kesempatan dan Tantangan. Oke. Untuk bab 1 ini kita akan mempelajari pemahaman, kemudian sejarah perkembangan, siapa entrepreneur di Indonesia, ya, lalu kesempatan dan tantangan sebagai entrepreneur, karakter yang dibutuhkan sebagai seorang wirausahawan. Oke. Nah, startup entrepreneur itu sebetulnya tidak harus perusahaan digital ya. Walaupun saya sebetulnya kadang-kadang bimbang namanya technopreneur harusnya memanfaatkan teknologi. Nah, jadi misalnya rasanya gitu ya, memang nggak harus itu berupa sesuatu aplikasi atau gimana, tapi lebih baik memanfaatkan suatu teknologi gitu ya, supaya ada teknonya gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Kalau startupnya sendiri sih mungkin nggak harus itu berupa suatu perusahaan digital. Kemudian pasti perusahaan yang baru didirikan, fase pengembangan dan penelitian, menemukan pasar yang tepat, disebut perusahaan rintisan, dan ini ada definisi dari Paul Graham, katanya startup adalah perusahaan yang didesain untuk berkembang dengan sangat cepat. Ya, nah kalau Anda saya lihat angkatan kalian, mungkin kalian nggak ada kesempatan MBKM ya, sayang sekali ya. Sebenarnya kemarin MBKM itu ada satu masyarakat, masih ada grup lah gitu ya, ada komunitas yang namanya MIKTI ya. MIKTI itu dia membuka kesempatan untuk kita yang berminat untuk mengusahakan sebuah startup ya. Dan di MIKTI ini ada startup yang kekayaan di bawah 10 miliar dan hasil penjualan di bawah 50 miliar ya. Ini banyak banget jadi startup yang sudah dimiliki oleh MIKTI. Dan MIKTI ini membuka kesempatan untuk kaula muda melalui MBKM, dan kita di Fakultas IT Maranatha lumayan ya, udah ada sejumlah mahasiswa yang terlibat. Seingat saya ada sekitar 5 orang gitu yang semester lalu ya. Semester ini nggak tahu nih, mungkin bisa lebih lagi. Oke. Startup sendiri menurut Steve Blank adalah organisasi temporer dengan tujuan menemukan bisnis model baru agar bisa direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut. Lebih lanjut, pemahaman sebuah startup adalah perusahaan dengan pertumbuhan tinggi yang bisa diatur skalanya, berfokus pada pertumbuhan dan di mana pemiliknya mengembangkan strategi exit yang berakhir dengan IPO. Nah, jadi saya mau bicara sedikit tentang ini ya. Saya kebetulan punya berbagai relasi yang memang punya startup gitu ya. Dan salah satunya yang paling gila itu ya mempersiapkan perusahaan itu akan IPO. Nah, yang kalau disebut IPO itu gimana? Yang disebut IPO, kalau kalian belum paham, itu adalah bagaimana si perusahaan startup ini itu akan dijual sahamnya kepada masyarakat secara publik. Jadi siapa aja boleh beli. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan modal. Karena biasanya perusahaan startup itu, karena mereka masih banyak R&D, akan membutuhkan dana yang sangat besar. Mereka nggak kuat kalau mereka danain sendiri terus. Nah, jadi cara mendapatkan dana itu dengan IPO. Dan sebelum IPO ini gila-gilaan loh. Ya, kenapa? Karena kan mereka sebelum IPO itu minimum ya, mereka harus membuktikan mereka udah ada customer ya. Terus mereka juga harus bisa nunjukin ya revenue mereka itu cukup baik gitu. Ya, jadi nggak gampang loh sama sekali. Kemarin sempat ada kebetulan angkatan saya yang memang dia ada startup di bidang fintech ya, finansial teknologi. Dia melaksanakan IPO, tapi persiapannya sinting banget ya. Saya ingat banget dia cerita persiapannya, aduh pokoknya gila lah ya, termasuk meyakinkan investor segala macam. Terus pada saat IPO itu dilaksanakan, kayaknya nih nggak terlalu berhasil sih. Ya, dan itu makanya nggak gampang gitu ya. Padahal kita udah berdarah-darah nih ngeluarin dana begitu banyak. Startup itu kalau di awal itu karena tahap perkembangan pasti paling gede duitnya. Ya, jadi saya cerita aja sedikit bahwa untuk sampai IPO itu sungguh tidak gampang ya, dan bahkan mendaftarkan untuk izin supaya sahamnya
bisa dijual di bursa saham juga ada persyaratannya yang cukup ngejelimet gitu ya. Nah, di Indonesia kita ada ini adalah daftar 10 unicorn. Unicorn itu udah levelnya di atas berapa billion gitu ya. Nah, ini di ASEAN 3 diantaranya itu dari Indonesia ya. Kalau kita perbesar, kita bisa lihat ya ini yang terbesar tentunya Indonesia itu JT ya. Walaupun JT itu kalau saya lihat ya JT itu basisnya dari China deh ya awalnya ya. Tapi memang JT Express di Indonesia. Kemudian ada Traveloka dan ada OVO ya. Dan saya yakin di 2022 ini harusnya kalau udah sempat ada update, ini masih baru loh September 2021 ya. Kalau misalnya update bisa aja ini udah ada perubahan lagi ya. Tapi Indonesia termasuk keren dan kalau kalian lihat gitu ya, banyak investor-investor asing yang mau menginvest di Indonesia. Kalau saya memikirkan penyebab utamanya adalah mereka karena mereka tahu gitu pasar Indonesia sendiri itu begitu raksasa ya, dan kita itu termasuk manusia konsumtif loh ya, untuk manusia Indonesia tuh. Oke, sekarang kita lihat sejarah perkembangan teknopreneur. Asal kata teknopreneur sendiri itu adalah teknologi dan entrepreneur ya, tadi udah saya jelaskan. Ini gabungan dari inovasi, teknologi, dan kewirausahaan. Nah, entrepreneur itu orangnya adalah mereka yang melihat kesempatan dan mengambilnya untuk menggalang sumber dana dalam membuat produk atau jasa baru. Oke ya, jadi entrepreneur itu kompleks ya, karena dia harus punya kemampuan, mungkin dia business owner, dia mungkin harus bisa inovasi, juga bisa menjalankan bisnis, bisa jadi anggota tim atau pemimpin tim, ngerti uang ya. Ini salah satu yang susah ya, ngerti uang itu nggak semua orang ngerti gitu ya. Maksudnya hitungan segala macam ya, lumayan tuh. Kepemimpinan ya, manajemen, motivasi, kapital dan sebagainya ya. Di sini ini saya mau bilang juga risk ya. Entrepreneur itu harus berani ambil resiko ya, karena sungguh tidak mudah loh untuk melakukan entrepreneurship ini. Oke, di Indonesia ini udah ada tadi penjelasannya, mungkin saya skip aja ya. Oke, nah di sini wira swasta itu artinya wira utama, gagah, luhur, swa itu dari sendiri, ta itu hasta, berdiri. Ya, jadi berdiri sendiri, utama, gagah, luhur gitu ya. Wah, artinya keren banget ya. Nah, wira itu kalau wira usaha, wira utama, gagah, luhur usaha, penciptaan ya, kemudian kegiatan berbagai aktivitas bisnis. Contoh pengusaha warteg sudah sekian lama buka warung, kondisinya tetap sama. Nah, jadi dia wira swasta katanya gitu. Ya, kalau pengusaha warteg menjadi pengusaha restoran, menjadi membuka bisnis lain, menjadi wirausaha karena dia punya kreativitas, daya inovasi dan visi pengembangan usaha. Jadi wira swasta itu tidak sama dengan wirausaha. Nah, selanjutnya kita melihat arti dari entrepreneurship. Entrepreneurship ini berasal dari bahasa Indonesia, yaitu kewirausahaan, merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial, menerima imbalan moneter yang dihasilkan kepuasan dan kebebasan pribadi. Jadi di sini ada 3 kata kunci, yaitu proses, risiko, dan penghargaan. Nah, kita sekarang bisa lihat ada beberapa file video. Oke ya. Nah, ini ada seorang pengusaha bernama Sugitono Nugroho ya. Dia adalah ini adalah foto dari program e-founder fellowship digelar oleh Alibaba Group ya. Ini dilaksanakan 2019. Nah, ada 38 startup founder yang mengikuti pelatihan. Salah satunya itu Yohanes ini ya, co-founder dari Crowde, platform P2V lending ya, khusus untuk petani dan pengusaha tani ya. Jadi sekarang lagi heboh juga ya P2P. Oke ya. Nah, jadi berikut ini apa motivasi si Bapak
Yohanes ya untuk menjadi agropreneur. Nah, sebagai agropreneur, Yohanes memiliki mimpi untuk menyederhanakan dan menyejahterakan kehidupan petani Indonesia ya. Sebenarnya petani itu miskin sekali loh di Indonesia. Nah, gila banget ya, hasil buminya itu dijual murah-murah banget gitu ya. Oke. Nah, Yohanes ternyata dia pernah bertani, dia menanam cabai dan jamur di Bogor ya. Nah, jadi dia punya kecintaan di situ dan akhirnya mengambil sertifikat pengembangan profesional untuk inovasi dan entrepreneurship dari Stanford University dan memulai bisnisnya. Oke. Kemudian jadi dia berpikir bahwa dia ingin membangun crowd ini menggunakan teknologi. Jadi kalau tadi dari sebutannya aja P2P lending, berarti dia pasti pakai aplikasi ya. Kalian di sini ada yang pernah nyoba nggak P2P lending ya? Jadi saya sendiri udah pernah nyoba, walaupun saya cuma nyoba bentar, pengen tahu doang terus sudahan ya. Saya pakai yang asetku kemarin, tapi saya ngerti konsepnya. Jadi itu ada orang-orang yang minjemin duit, terus ada juga peminjam gitu ya. Jadi kalau yang minjemin duit itu mereka berarti berharap dapat bunga dan bunganya cukup tinggi loh. Kalau yang si asetku itu ya. Nah, di situ ada para peminjam. Nah, kalau peminjam ya berarti mereka kena bunganya tinggi. Kalau nggak kan gimana mau dapat untung ya? Coba pikirin aja. Gitu ya. Jadi sebetulnya itulah makanya bahayanya P2P lending itu nanti orang yang nggak bisa bayar itu suka terjerat utang, gitu ya. Nah, saya sendiri belum pernah coba crowd ini ya, tapi penasaran ya. Semoga mereka murah gitu ya, tidak terlalu mahal. Jadi dia berangkat dari titik awal bahwa petani ini korban dari sistem yang tidak baik, ya, tidak sustainable, rendah penetrasi digital dan seterusnya. Lalu crowd ini ada jenis permodalan dan sebagainya, dan di sini berhasil menyalurkan 81 miliar rupiah, luar biasa ya, pada 17.000 petani di tanah air. Ini berarti prestasinya baik sekali, ya. Kemudian mungkin yang selanjutnya saya nggak usah ini deh, ya mungkin rencana crowd ya. Rencana crowd selanjutnya, jadi ingin mengajak regenerasi petani muda, dan ini memang betul sekali loh. Jadi kalau anak-anak petani itu tidak semua melanjutkan ortunya. Kenapa? Karena kan mereka nggak mau miskin terus gitu loh. Intinya gitu, ya. Karena kalau jadi petani itu memang konotasinya miskin gitu ya. Jadi makanya anak-anak petani itu banyak yang pergi ke kota. Dan mungkin nanti ini akan ada program yang dia harapkan untuk membangun petani-petani kecil. Oke, baik ya. Ini saya skip aja. Oke, kita lihat yang link kedua. Oke, kita lihat top 10 Asia. Oke, ini adalah top 10 Asia yang entrepreneur. Ya, ini mereka memang sangat kreatif dan tech savvy. Ini ada Pak Sugi yang tadi ya, Pak Yohanes Sugi. Ada Reynold Wijaya. Membuat modalku ini juga sama ya, P2P lending platform. Terus Gita Amelia, founder Everhouse Venture Capitalist. Lalu ada Ferry Unardi, Traveloka, ya kita tahu ya, familiar ya Traveloka ya. Mudah-mudahan kalian udah pernah pakai. Kalau saya dulu suka pakai, tapi sekarang udah jarang travel, jadi nggak pernah pakai lagi. Oke, kemudian ada Ruang Guru ya, ini juga bisa dibilang karena adanya pandemi menjadi menerima keberuntungan lah gitu ya, berkembang dengan sangat pesat. Kemudian Amanda menemukan sayur box untuk farmer ya. Lalu William Utomo dan Wisal Utomo untuk IDN Media ya. Ini media tech dan content platform company. Kemudian ada Ari Widakdo, Bahaso untuk mereka yang mau belajar foreign language. Francisca ini Prelo, mobile e-commerce. Hendra Quick, Jeffrey dan Ricky untuk Payfast Teknologi Nusantara. Ini fintech. Ya. Oke, tentunya masih banyak lagi, ini hanya sekelumit saja. Dan kita lihat YouTube sebentar.
Hmm. Oke, ini singkat aja, cuma 3 menit videonya. Awal mulanya itu emang suka masak, suka jajan, suka banget makan. Mikir kan, kok makan di luar terus, dirasa-rasa kok kayak boros ya gitu. Suatu hari tuh masak sendiri dan mau bikin apa ya, kira-kira akhirnya kepilih bikin salmon. Terus pas dicobain enak banget. Awalnya tuh bikin 10 porsi, 4-nya kita makan sendiri, aku sama Ira sama partnerku, dan yang 6-nya itu kita jualnya juga jemput bola. Mau beli nggak, langsung nih gue anterin nih, kayak gitu, harganya 60.000 kayak gitu sih awalnya. Terus jadi kepikiran, kenapa nggak dijualin aja ya, soalnya mereka pada responnya itu pada bagus banget ya, enak banget. Bidang kuliner itu bisa langsung terjun yang bikin menu dan nyobain langsung. Jadi kayak ada kepuasan sendiri, walaupun capek, puasnya tuh kayak ngelihat orang responnya enak kayak gitu. Jadi kayak ngelihat orang seneng tuh jadi seneng sendiri gitu. Rasanya harus konsisten, nggak bisa rasanya besok asin, besok pedes, besok itu harus ada quality control terus. Dan promosi lewat sosial media itu amat sangat membantu, karena Mamung Maru sendiri juga besarnya juga dari sosial media kan. Inovasi juga sih, inovasi yang paling penting juga, karena kan Samomenta itu kan makanan kekinian kan, jadi orang pasti akan bosen. Nah di situ emang inovasi itu sangat dibutuhkan. Kalau misalnya kayak ada pandemi nih, kayak kemarin itu insecure, aduh ini 9 orang mau dikasih makan apa ini, sampai ada waktu itu pernah bilang begini, awal PSBB itu seminggu tuh cuma 2 hari, mereka masuk 2 hari sama 3 hari, jadi ganti-gantian biar nggak rame kan di kitchennya juga. Ada salah satu yang bilang begini, Kak, kita ini masuknya ganti-gantian, tapi gaji kita nggak dipotong kan, Kak? Aduh. Sementara aku sendiri di kantor aja gajinya dipotong gitu. Dan aku tahu rasanya gimana, makanya itu tuh insecure banget, muter otak, dan alhamdulillah mereka nggak pernah kena potongan sama sekali pas pandemi. Tetap semangat terus, belajar terus, cari ilmu terus, dan intinya kayak what doesn't kill you only makes you stronger. Jadi kalau misalnya si jualan tapi jualannya nggak laku atau apa segala macam, tapi kamu tetap masih bertahan, itu pasti kamu bakal jadi tambah kuat ya gitu aja. Semangat terus, semangat. Oke, baik. Ya, itu sekelumit tentang cerita yang entrepreneur. Kita kembali lagi ke materi ya. Maaf. Oke. Nah, arah kesempatan dan tantangan dari Technopreneur Startup ya. Ini adalah perbedaan antara wirausaha sukses dan tidak sukses. Ya, tadi saya sudah sempat sebutkan pada rangkumannya. Jadi kalau yang kiri ini adalah yang sukses, bisa dengan kreatif, berinovasi, kemudian mereka juga bisa terus beradaptasi dengan perubahan pasar, bisa menciptakan produk yang baru, bisa menciptakan proses yang baru, bisa menciptakan pemberian produk yang baru. Nah, kalau yang tidak sukses itu biasanya kurang baik dalam manajerialnya, kemudian etika kerjanya tidak baik, kurang efisien, gagal dalam merencanakan dan mempersiapkan, dan juga tidak baik dalam mengelola keuangan. Yang seringkali salah kaprah dipikirnya wirausaha itu gampang, padahal wirausaha itu salah satu yang paling sulit dilakukan. Kenapa? Karena bisa dibilang kamu adalah your own boss, dan itu membuat harus kamu sendiri yang bisa membuat diri kamu sukses. Ya, jadi kalau orang pikir mungkin wirausaha itu gampang banget, tinggal jalan lurus langsung berhasil. Cuma ada 2 kemungkinan, padahal kalau misalnya kita mau sukses, untuk sukses itu kita akan menghadapi berbagai kegagalan. Dan kalau kalian terhenti di titik kegagalan ini, berarti kalian benar-benar nggak akan pernah sampai kesuksesan.
Oleh karena itu, sebagai seorang wirausaha, sebagai seorang teknopreneur, kamu harus punya semangat tidak cepat menyerah. Oke. Nah, pada buku pegangan kita ya dari Dunning dan Hisrich, ini ada bacaan ya. Bentar ya, saya tadi udah buka tapi jadi gimana ya? Saya buka lagi aja. Oke, jadi ada studi kasus tentang perusahaan Hike. Hike adalah startup di India ya. Jadi biar kalian tahu, ini startupnya ada di India. Oke, saya gedein dulu ya, bentar. Oke, nah ini ya, kalau kamu buka buku teks, di sini ada cerita tentang Hike ya. Nah, Hike ini dia startup, dia itu mobile messaging apps. Nah, jadi kayaknya dia tuh saingan si WhatsApp sebenarnya, ya. Tapi perbedaannya gitu ya, kalau saya baca di sini si Hike ini kelebihannya dia itu menggunakan pengetahuan dia tentang pasar di India untuk mengembangkan fitur yang betul-betul unik terhadap pengguna dari India. Contohnya Hike mengembangkan SMS conversion tool ya supaya bisa mendistribusikan dengan biaya rendah untuk smartphones katanya ya. Kemudian di sini juga ada integrasi dengan Google Hangout dan meyakinkan bahwa Hike bisa mengirimkan data ke user-user yang nggak punya data via SMS channel ya. Nah, jadi home marketnya Hike sendiri itu sampai 60%, bahkan dipakai juga di Indonesia dan Malaysia. Saya sendiri belum pernah pakai sih Hike ya, tapi ini menarik ya. Terus ya Hike itu nerima funding $7 juta dari bank di Jepang tahun 2013, dan di sini Kevin Mittal yang merupakan penemunya, dia bilang bahwa dia akan terus menempatkan perusahaannya itu di India, karena India itu negara untuk 20 negara katanya ya. Begitu banyak diversity, culture different, dialect, language yang mereka harus layani lah gitu ya. Nah, jadi ada 150 juta orang mengeksperimentasikan internet, tapi banyak sekali churn rate itu kabur gitu ya, maksudnya karena memang internet itu belum sesuatu yang mereka biasa gunakan. Nah, jadi mereka bahkan juga ada orang-orang yang nggak ngerti gimana internet. Nah, jadi aplikasi Hike ini akan membantu mereka-mereka juga yang kurang bisa. Ya, jadi itu cerita tentang Hike. Oke, nah jadi pasarnya itu tadi sampai 150 juta ya, nggak terlalu banyak sebetulnya dibandingkan dengan WhatsApp ya. WhatsApp memang hebat sekali ya. Kalau WhatsApp 200 juta active user ya. Oke, kalau pasar India itu, oh ini nggak nyebutin sebetulnya berapa ya. Oh 5 juta, ya 5 juta. Oke, kemudian keunikan Hike tadi saya sudah sebutkan beberapa dan mengapa penting tetap berlokasi di India, karena mereka harus memperhatikan keunikan dari India. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam opportunity ya. Sebetulnya kalau kita punya startup, salah satu kuncinya adalah kita jangan berharap produk yang kita miliki itu perfect gitu ya. Perfect baru kita luncurkan itu udah telat ya. Kita harus bisa menggunakan konsep MVP. MVP itu maksudnya minimum viable product, yaitu kalau misalnya produknya udah punya fitur yang cukup ya untuk bisa menarik early adopter, orang-orang yang sangat ingin tahu gitu ya, dan juga mereka si user awal ini bisa memvalidasi produk tersebut, nggak apa-apa kita luncurkan saja ya. Nah kemudian di industri seperti software, MVP juga bisa membantu produk tim untuk mendapatkan feedback dari user secepat mungkin. Nah jadi makanya ya kalau yang meluncurkan aplikasi dalam bentuk, maksudnya startup yang mengembangkan aplikasi, mau itu aplikasi fintech, aplikasi P2P lending tadi, apalah masih banyak ya. Intinya sih luncurin aja dulu, nanti mereka akan dapat feedback gitu. Dan mereka bisa meluncurkan misalnya beta dulu atau apa gitu. Yang penting dapat usernya dulu. Oke.
MVP ini istilahnya adalah minimum viable product. Maksudnya adalah satu unit yang kamu bisa kembangkan, yang bisa minimum memberikan nilai kepada customer, gitu ya. Dan ini ya maksudnya bisa diterima oleh customer lah, sudah memadai gitu fiturnya. Ya, nanti tentunya bisa dikembangkan lagi. Minimum viable product maksudnya ada berbagai, memang artinya bisa berbeda-beda untuk orang yang berbeda ya. Tapi MVP diperkenalkan pada konsumen untuk meminta umpan balik mereka, lalu nanti bisa diarahkan lagi untuk produk yang lebih baik. Jadi makanya biasanya misalnya versi 1, versi 2 gitu ya, nanti keluarnya gitu. Bagi para teknopreneur, Anda punya kesempatan untuk membangun startup company ya, dengan cara membuat prototype produk dan lihat reaksinya. Walaupun ya banyak resiko juga, kalau memble ya mungkin kalian harus ubah konsepnya cukup besar gitu ya. Oke. Kemudian kesempatannya juga ada selalu ruangan untuk inovasi, think globally, act locally, take advantage inovasi yang terbaru, dan internet make it possible. Oke, tantangan yang dihadapi kalau kamu mau sukses, kamu itu memang harus punya beberapa personal attribute tertentu, kemampuan manajerial yang kuat, dan juga teknis juga harus bisa. Nah, kenapa saya mau bilang teknis itu harus bisa? Jadi gini loh, kebetulan suami saya juga pernah terlibat dalam perusahaan startup gitu ya. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah kita harus punya kemampuan teknis, orang-orang dan kemampuan teknis yang kuat. Kita juga nggak terlalu buta, tapi kita juga bisa bagian bisnisnya. Nah, kalau misalnya kalian pernah nonton film seri Korea dengan judul Startup, ya mudah-mudahan yang udah pernah nonton, kalau belum, kamu bisa lihat bahwa timnya itu terdiri dari beberapa orang dengan sejumlah keahlian, sehingga pada saat disatukan menjadi sinergi yang baik. Oke, apa saja yang diharapkan key personal attribute? Entrepreneur bisa dibentuk, jadi yang cemas, jangan cemas bahwa kamu ngerasanya kamu nggak punya bakat, ya. Terus biasanya entrepreneur punya keinginan untuk menjadi mandiri, punya kepercayaan diri, dan juga bersedia untuk meresikokan sesuatu ya, makanya mau berkorban. Untuk managerial skill, planning, time management, leading, team building, delegation nih rasanya sudah cukup umum, tapi secara khusus karena sebagai teknopreneur kamu tidak punya, maksudnya kamu mengandalkan diri sendiri, oleh karena itu ini harus benar-benar kuat. Good technical skill, ini di sini technical skill biasanya akan ada satu kemampuan yang berhubungan di masa lampau, misalnya mungkin successful car dealer itu mungkin punya pengetahuan teknis yang banyak dalam menjual dan merawat kendaraan gitu ya sebelum mereka membuka dealership. Dan ini yang sangat penting untuk komputer industri ya. Walaupun tidak wajib banget kan bisa hire orang, tapi sebetulnya itu agak bahaya karena kita bergantung kepada orang lain. Oke, baik, kita sudah habis materinya. Ada PR untuk pertemuan kedua. Mohon mempelajari bisnis model Canvas, materinya sudah ada. Kemudian juga saya mau sampaikan, coba balik lagi ke morning. Oh, sorry, saya pindah di sini mesinnya. Pindah ke morning. Oke, nah di sini ada tugas pertama. Kalian kerjakan ya. Nah, jadi kalian buka ini, kalian tetap submit di sini ya, barengan nggak apa-apa. Nanti saya bisa pisahkan kok, kelas A dan kelas B. Ya, jadi tugasnya buatlah summary dari startup technopreneurship, apa perbedaan perusahaan, sertakan link sumber summary. Bentar ya, saya juga agak punya. Oke, gini aja deh. Kamu cari sebuah startup gitu ya, contoh startup company. Kemudian kamu cari infonya, terus sumbernya dari mana, kamu bikin rangkuman ya. Paling juga kira-kira jangan terlalu banyak ya, kan namanya rangkuman ya, setengah halaman gitu ya, setengah halaman sampai 1 halaman paling banyak ya. Tolong dikumpulkan dengan format TK1 garis bawah NRP garis bawah nama. Oke, apakah ada pertanyaan?